Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Amalia Yasmin. Dan saya Ones Rianto Falambani. Di sini kita akan menjelaskan tentang pemikiran filsuf Spinoza. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biodata. Bertus de Spinoza lahir di kota Amsterdam pada tanggal 24 November 1632. Kemudian meninggal pada tanggal 21 Februari 1677 pada usia 44 tahun. Ayahnya adalah seorang pedagang kaya. Di masa kecilnya, Spinoza telah menunjukkan kecerdasannya, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa dia bisa menjadi seorang rabi. Dalam kehidupannya, dia tidak hanya belajar tentang matematika dan ilmu alam, tetapi ia juga mempelajari bahasa Latin seperti Yunani, Belanda, Perancis, Yahudi, Jerman, dan Italia. Pada usia yang ke-18 tahun, Spinoza membuat marah komunitas Yahudi karena ia menggunakan kitab suci sebagai wahyu Allah, mengkritik imam Yahudi, mempertanyakan kedudukan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Yahweh dan keterlibatan Allah secara personal dalam sejarah kehidupan manusia. Sikap Spinoza terhadap kaum Yahudi membuat kaum Yahudi mengambil sikap. Para tokoh agama Yahudi menjadi gelisah dengan adanya ajaran Spinoza ini. Mereka terus memaksa agar Spinoza kembali lagi pada ortodoksi agama dan hal-hal yang tidak pernah berhasil. Akhirnya pada tahun 1956, Spinoza dikucilkan. Tidak pernah bingung dengan keadaan ini, dia selalu bersikap tenang dalam menghadapi situasi ini. Hingga akhirnya dia mengganti namanya dengan Benedictus de Spinoza sebagai tanda kehidupan barunya. Pada saat dikucilkan, Spinoza mencari nafkah dengan cara mengasah lensa sambil terus menuliskan pemikirannya. Berselang tidak begitu lama setelah pengucilan Spinoza ini, dia mengidap penyakit TBC pada tahun 1673. Dia diundang untuk mengajar di Universitas Heidelberg, namun ia menolaknya dengan alasan baginya tidak ada yang lebih mengerikan daripada kenyataan bahwa orang-orang dihukum mati karena berpikir bebas. Semasa hidupnya, dia bekerja sebagai guru pribadi pada beberapa keluarga kaya, dan pada saat bekerja, ia bertemu dengan para tokoh politik Belanda karena penyakit TBC yang ia derita dan dikucilkan, ditambah lagi dengan penyakit paru-paru yang telah lama ia derita. Akhirnya Spinoza meninggal pada tanggal 21 Februari 1677 pada usia 44 tahun. Yang selanjutnya tentang pemikiran modern dari Spinoza akan dijelaskan oleh Faiz Amalia Yasmin. Pemikiran modern dari Spinoza. Pemikiran tokoh Spinoza merupakan salah satu tokoh filsafat pada abad modern yang mempunyai pemikiran yang diakui oleh dunia. Dia merupakan salah satu tokoh besar di abad ini, namun juga banyak orang yang tidak setuju dengan ajarannya. Orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran Spinoza ini, yaitu para kaum Yahudi. Pemikiran Spinoza ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Descartes. Pemikirannya bersifat rasionalisme. Para tokoh filsafat yang mempunyai pemikiran rasionalisme ini percaya atau berpendirian bahwa sumber pengetahuan manusia itu terletak pada akal. Tetapi bukan dimaksudkan bahwa rasionalisme mengingkari pengalaman, tetapi pengalaman dianggap sebagai perangsang bagi pemikiran. Mereka percaya bahwa kebenaran dan kesesatan berasal dari ide kita sendiri. Jika kebenaran menunjuk pada kenyataan, maka kebenaran hanya ada dalam pikiran kita saja dan dapat diperoleh dari akal budi kita. Menurut dia, ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal, menurutnya dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif, seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Kata kunci dari ajaran Spinoza ini adalah the civil nature, Allah atau alam. Sebagai Allah, alam adalah nature naturans, alam yang melahirkan. Sebagai dirinya sendiri, alam adalah natura naturata, alam yang dilahirkan, yaitu nama untuk Allah dan alam yang sama. Dari pandangan ini, Spinoza membantah ajaran Descartes bahwa realitas seluruhnya terdiri dari 3 substansi, yaitu Allah, jiwa, dan materi. Bagi Spinoza, hanya ada satu substansi yang ada di dunia ini yang sering disebut dengan pemikiran substansi tunggal, yaitu Allah atau alam. Substansi merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang.
atau ada pada dirinya yang bersifat abadi, tidak terbatas, mutlak, dan utuh. Selanjutnya adalah hasil karya dari pemikiran dan ajaran Spinoza. Hasil karya dari hasil pemikiran dan ajarannya Spinoza menulis beberapa buku tentang pemikiran-pemikirannya. Di antaranya yaitu buku pertamanya Tractatus Theologicus Politicus dan buku keduanya Tractatus Politicus. Buku pertamanya berisi kritik terhadap Bible dan politik, sedangkan buku keduanya berisi tentang teori politik saja. Menurut teori politik Spinoza, dia mengatakan bahwa dalam keadaan alami tidak ada benar atau salah, karena kesalahan itu merupakan suatu pelanggaran hukum. Dia setuju dengan Hobbes bahwa raja itu tidak salah dan raja harus sepenuhnya tunduk pada negara. Hal ini sangat bertentangan dengan zaman sebelumnya, yaitu zaman Renaissance, yang sepenuhnya percaya bahwa raja adalah yang paling berkuasa dan negara harus tunduk pada gereja. Dalam buku ini juga mengatakan bahwa dia tidak pernah setuju dengan pemberontakan dan menurutnya kebebasan berpendapat itu penting. Karya terpenting Spinoza adalah Ethics yang diterbitkan setelah kematiannya. Ethics ditulis dalam gaya Euclid dengan definisi aksiomat dan teorema. Buku ini sangat sulit untuk dipahami. Buku ini berbicara tentang 3 masalah yang berbeda. Isi dari buku ini mulai dari metafisika, psikologi hasrat, dan kehendak. Buku ini membangun sebuah etika berdasarkan metafisika dan psikologi sebelumnya. Metafisikanya merupakan modifikasi dari pemikiran Descartes, psikologinya dari Hobbes, dan etikanya yang terpenting dari buku ini karena merupakan pemikiran orisinal dari Spinoza. Dalam buku Ethics, ajaran terpentingnya adalah etika. Dalam ajaran tentang etika, dia menyusunnya dengan menggunakan prinsip ilmu ukur, origin geometrik. Menurutnya, setiap makhluk itu akan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan diri. Pada manusia, keinginan untuk mempertahankan diri ada berdasarkan intelektual atau pemikirannya. Spinoza juga telah mengajarkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari atau bersumber dari akal, dan begitu juga dengan usaha dan mempertahankan diri untuk bersumber dari akal manusia. Selanjutnya kesimpulan bisa dijelaskan oleh Faiz Yasmin. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Filsafat diartikan cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat merupakan the mother of science atau induk dari segala macam ilmu pengetahuan, karena semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia bersumber dari filsafat. Perkembangan filsafat itu terus mengalami perubahan. Contohnya saja filsafat barat yang berubah menjadi mulai dari filsafat abad Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, abad modern, hingga filsafat di abad postmodern. Para tokoh filsafat yang mempunyai pemikiran rasionalisme ini percaya atau berpendirian bahwa sumber pengetahuan manusia itu terletak pada akal. Menurutnya, pengalaman yang dianggap sebagai perangsang bagi pemikiran. Mereka percaya bahwa kebenaran dan kesesatan berasal dari ide kita sendiri. Sekian yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.